Itulah gunanya Pertanyaannya penyelidikan. adalah, Ya. waktu melapor pelecehan seksual Ibu PC bisa. Tapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan, kenapa sampai hari ini belum Kalau diminta keterangan? kalau pertanyaan spesifik itu saya bisa jelasin. Apa itu? Ya. Pada saat pelaporan, Ya, maka klien kami itu tentu diverifikasi. Apakah benar melapor? Benar. Ya. Apakah itu dialami? Dialami. berarti tidak trauma. Bukan, itu hanya verifikasi Oke. bertanya. Ya, berarti kan dengan menjawab normal berarti kan tidak trauma. Kenapa untuk kasus Kita penembakan? masuk yang namanya undang-undang ya nomor 12 tahun 2022. Ya. Ya. Kalau ada laporan, bahkan dalam undang-undang yang baru itu, ya, saksi plus 1 aja itu bisa digunakan. Itulah kemenangan yang namanya gerakan hak asasi manusia di Indonesia. Diundangkan. Kenapa? Sulit pembuktiannya kalau harus melihat di tengah jalan seorang perempuan misalnya, lalu dia melapor, itu dia udah diancam 3 hukuman. Dia juga dihakimi. Oke, jadi kapan kira-kira Ibu PC siap untuk diminta keterangan dalam Itu kasus kalau itu penembakan? pertanyaannya, Ya. ya, itu pakai pasal 113. Jika ada alat yang sah, maka siapapun dia bisa didatangi. Maksudnya Kalau- penyidik mendatangi atau Boleh. Dan itu nggak perlu dikasih tahu sama Johnson. Apakah sudah diperiksa? Apakah sudah ini nggak perlu. di mana ini Johnson? Namanya juga penyidikan. Di mana ini kamu itu Johnson? Semua bahasanya transparan. Iya. Presiden ngomong begitu, Ini Menko Polhukam penyidikan, begitu, ini Menko penyidikan, Polhukam ya. ngomong, Penyidikan ini nggak ada keadilan. wajib. Ini keadilan Nggak ada publik. kewajiban Ini penyidik keadilan melaporkan. publik. Nggak ada. Ini keadilan Ya. publik. Yo, Nggak jangan ada. cuma bicara kepentingan. Tidak ada Rakyat menuntut. kewajiban. Saya Rakyat selalu menuntut. ngomong namanya kemanusiaan, Ya. namanya keadilan. Ya, nggak Anda ada. bilang tadi ini Nggak istri ada. jenderal diperlakukan Nggak ada. kayak begini. Nggak ada. Lah, Ya. tempuh prosedur hukum, Bos. Berarti tidak trauma. Hotman Paris turun tangan dan temukan kejanggalan terhadap istri Ferdy Sambo usai Brigadir J tewas. Baru-baru ini sosok pengacara kondang Hotman Paris Hutapea akhirnya ikut buka suara terkait kasus kematian Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Tak sampai di situ saja, bahkan Hotman Paris pun sampai mengundang diskusi Patra MZ, kuasa hukum Putri Chandrawati. Dalam kesempatan tersebut, Hotman Paris mengundang pengacara Putri Chandrawati di acara Hot Room yang dipandu olehnya sendiri. Lebih mengejutkan lagi, tanpa basa-basi, Hotman Paris langsung mengulik terkait istri Ferdy Sambo yang disebut juga menjadi saksi kunci kematian Brigadir J. Bahkan Hotman Paris menyoroti belum munculnya Putri Chandrawati untuk mengklarifikasi apa yang terjadi dalam kasus tewasnya Brigadir J. Melaporkan kasus pelecehan, Ibu PC bisa, tetapi untuk diperiksa dalam kasus penembakan kenapa belum beri keterangan? Tanya Hotman Paris. Patra langsung memberikan klarifikasi kenapa kliennya bisa membuat laporan tapi terkesan sulit diminta keterangan. Pada saat pelaporan, klien kami diverifikasi, apa pelapor? Benar. Apa dialami? Dialami, tutur Patra. Jawaban kuasa hukum istri Ferdy Sambo itu pun semakin membuat Hotman tambah penasaran. Hal itu tak lain karena Putri Chandrawati dikabarkan alami trauma pasca kejadian pelecehan yang menimpa dirinya tersebut. Bahkan istri mantan kadif propam itu sampai disebut menjalani perawatan di salah satu psikolog. Berarti tidak trauma, ujar Hotman Paris sembari tertawa kecil. Bukan bang, itu hanya verifikasi bertanya, jawab Patra. Tak sampai di situ, Hotman juga penasaran alasan Putri masih melanjutkan laporannya, padahal orang yang diduga melakukan pelecehan sudah meninggal dunia. Hotman Paris menjadi salah satu public figure yang cukup aktif berkomentar soal kasus penembakan Brigadir J. Hotman sempat meminta Baradae untuk bercerita sebenar-benarnya di hadapan kepolisian sebelum Irjen Ferdy Sambo ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Sejalan dengan Hotman Paris, kuasa hukum keluarga Brigadir J pun juga mempertanyakan keberadaan Putri Chandrawati. Bukan hanya itu saja, bahkan Kamarudin Simanjuntak pun terang-terangan bongkar kejanggalan atas tudingan yang ditujukan pada almarhum Brigadir J. Dalam keterangannya baru-baru ini, Kamarudin mengaku ada yang aneh atas pengakuan Ferdy Sambo yang merasa emosi setelah mendapat laporan dari Putri Chandrawati terkait pelecehan yang diduga dilakukan Brigadir J. Bahkan Kamarudin mengaku tak percaya dengan pengakuan Ferdy Sambo soal pelecehan tersebut. Bukan tanpa alasan hal itu lantaran menurutnya Brigadir J masih saja terlihat menemani istri Ferdy Sambo sampai ke rumah. TKP yang awalnya di rumah dinas kemudian kok berpindah ke Magelang. Kalau kejadiannya di Magelang, maka laporkanlah di Magelang.
dan atau di Barreskrim Polri. Kalau kejadiannya di Polres Jakarta Selatan, barulah laporkan ke Polres Jakarta Selatan. Kok ini kejadiannya di Magelang, laporannya di Polres Jakarta Selatan? 2 laporan pula, ujar Kamarudin Simanjuntak. Tak sampai di situ saja, Kamarudin menyebutkan menurutnya tak mungkin Brigadir J dibiarkan tetap mengawal Putri Chandrawati bila kasus pelecehan itu benar terjadi. Bintang 2 macam apa? Irjen Pol macam apa dia? Sudah dilecehkan istrinya di Magelang tapi masih disuruh didampingi atau dikawal oleh orang yang telah melecehkan itu, kan ajaib. Jadi ini menandakan dia Irjen Ferdisambo tidak makan sayur dan buah. Saya anjurkan dia untuk merenung, baca Alkitab supaya bertaubat, kata Kamarudin Simanjuntak. Hotman Paris sampai geram dengar jawaban pengacara Baradae, suruh nembak ajudan tanpa ada sebab. Pengacara Hotman Paris Tapea merasa geram dengan kuasa hukum Baradae, Muhammad Burhanuddin. Pasalnya Hotman Paris yang selama ini dikenal sebagai pengacara kondang tak puas dengan jawaban yang disampaikan kuasa hukum Baradae saat menjadi narasumber di acara Hot Room Metro TV. Hotman Paris menilai kuasa hukum Baradae ada niatan untuk menutupi beberapa kejadian dalam drama yang terjadi di rumah dinas Ferdisambo sebelum terjadinya pembunuhan kepada Brigadir J. Memang usai Ferdisambo resmi ditetapkan sebagai dalang kasus pembunuhan berencana kepada Brigadir J, publik terus memantau kasus ini dan bertanya-tanya tentang motif di balik kasus polisi versus polisi ini. Hotman Paris merasa jengkel apabila tak ada keributan sebelumnya, lalu tiba-tiba Ferdisambo memerintahkan Baradae untuk menembak Brigadir J. Saat memandu acara, Hotman pun langsung menanyakan hal itu kepada pengacara Baradae. Namun sayangnya, jawaban yang diucapkan kuasa hukum Baradae tersebut terkesan mencari aman. Bapak sebagai pengacara masuk akal gak? Seorang suami nih suruh menembak ajudannya tanpa ada sebabnya, masa bapak gak bertanya? Cecar Hotman Paris dalam cuplikan tayangan Hot Room Metro TV. Burhanuddin hanya menjawab singkat saja pertanyaan Hotman tersebut. Sudah ditanyain, cuma memang gak bisa saya ungkap ke publik, jawab Burhanuddin. Namun pengacara Baradae itu masih tak mau mengungkap motivasi penembakan yang dilakukan oleh Baradae. Hal itu kemudian membuat Hotman semakin mencecar Burhanuddin dengan beragam pertanyaan hingga Burhanuddin tak bisa berkutik. Kok Bapak tidak berani jawab? Apakah Bapak ditunjuk Baradae atau ada pihak lain yang muncul? Seolah-olah begini boleh dibuka pelaku penembakannya Irjen Sambo, tapi yang ini ditutup ya, kata Hotman Paris. Hotman juga menduga jika Burhanuddin ditunjuk pihak lain untuk melindungi mereka dan menutupi fakta yang sebenarnya. Jangan-jangan Bapak ditunjuk pihak tertentu untuk melindungi mereka, sambung Hotman Paris. Hotman pun menggiring pertanyaan dengan dugaan untuk menutupi mengenai motivasi pembunuhan yang dilakukan Ferdisambo. Seakan-akan begini, oke, karena masyarakat sudah tidak puas, buka aja yang ini, yang nyuruh penembakan Irjen Sambo yang lain ditutupi, lanjut Hotman Paris.